Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang mulia, yang nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kepada sebagian keturunan Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-An'am ayat 84. Sebelumnya, Nabi Ayub memiliki harta yang banyak dengan bermacam jenisnya, seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Ia juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengujinya. Dan Allah, apabila mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan keridhaannya. Dan barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka dia mendapatkan kemurkaannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Ayub adalah orang yang sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Hartanya yang banyak habis, anak-anaknya meninggal dunia, semua ternaknya binasa, dan Nabi Ayub alaihi salam sendiri menderita penyakit yang sangat berat. Tidak ada satupun dari anggota badannya kecuali terkena penyakit selain hati dan lisannya yang ia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menghadapi musibah itu, ia tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di malam dan siang, pagi dan petang. Hari pun berlalu, namun tidaklah berlalu hari itu, kecuali penderitaan Ayub semakin berat. Dan saat penderitaan yang dialaminya semakin berat, maka kerabatnya menjauhinya. Demikian pula kawan-kawannya. Tinggallah istrinya yang sabar mengurusnya dan memenuhi haknya. Istrinya terus mengurusnya dan memenuhi keperluannya, sampai ia rela bekerja dengan upah tidak seberapa untuk menafkahi suaminya. Ayub terus merasakan sakitnya, namun ia tetap sabar sambil mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memujinya dan bersyukur kepadanya, sehingga jadilah Ayub sebagai imam dan teladan dalam kesabaran. Abu Ya'la dan Al-Bazzar meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Allah Ayub mendapat cobaan selama 18 tahun, sehingga orang dekat dan jauhnya menjauhinya selain 2 orang saudara akrabnya yang sering menjenguk di pagi dan sore. Lalu salah satunya berkata kepada yang lain, engkau tahu, demi Allah, dia telah melakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun. Kawannya berkata, dosa apa itu? Ia menjawab, sudah 18 tahun Allah tidak merahmatinya dengan menghilangkan cobaan itu. Saat keduanya menjenguknya di sore hari, maka salah satunya tidak sabar sehingga menyampaikan masalah itu kepadanya. Ayub berkata, aku tidak tahu apa yang kamu katakan, hanya saja Allah mengetahui bahwa aku pernah melewati 2 orang laki-laki yang bertengkar, lalu keduanya menyebut nama Allah. Kemudian, aku pulang ke rumahku dan membayarkan kafarat untuk keduanya, karena aku tidak suka kedua orang itu menyebut nama Allah untuk yang tidak hak. Beliau juga bersabda, Nabi Ayub keluar jika hendak buang hajat. Apabila ia telah selesai buang hajat, maka istrinya menuntunnya sampai ke tempat buang hajat. Suatu hari, Nabi Ayub terlambat dari istrinya, dan diwahyukan kepada Nabi Ayub di tempatnya, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surat Sad ayat 42. Istrinya menunggunya cukup lama. Dia menjumpai Ayub sambil memperhatikannya, sedang berjalan ke arahnya, sementara Allah telah menghilangkan penyakitnya. Dan Nabi Ayub dalam keadaan lebih tampan daripada sebelumnya. Saat istrinya melihat, istrinya langsung berkata, semoga Allah memberkahimu. Apakah engkau melihat Nabi Allah yang sedang diuji ini? Demi Allah, aku tidak melihat seorang pun yang lebih mirip ketika sehat daripada kamu. Ayub menjawab, akulah orangnya. Ayub memiliki 2 tumpukan gandum, yang satu untuk gandum, dan yang satu lagi untuk jewawut. Lalu Allah mengirimkan 2 awan. Saat salah satu dari awan itu berada di atas tumpukan gandum, awan itu menumpahkan emas sehingga melimpah ruah. Sedangkan awan yang satu lagi menumpahkan perak ke tumpukan jewawut sehingga melimpah ruah. Al-Haythami berkata, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Bazzar
para perawi Al-Bazzar adalah para perawi hadis sahih. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Nabi Ayub sembuh dari sakit setelah berlalu sekian lama, yaitu 18 tahun, seperti yang diterangkan dalam hadis di atas. Maka Ayub memohon kepada Tuhannya agar menghilangkan derita yang menimpanya. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Maka Allah mewahyukan kepada Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu Ayub melakukannya. Tiba-tiba memancarlah air yang sejuk. Kemudian ia mandi daripadanya. Lalu Ayub sembuh dengan izin Allah Azza wa Jal. Tidak ada satupun luka dan penyakit yang dirasakannya, kecuali sembuh seluruhnya. Ia juga meminum air itu, sehingga tidak ada satu penyakit yang ada dalam tubuhnya, kecuali keluar. Dan dirinya kembali sehat seperti sebelumnya, sebagai orang yang rupawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan penyakit yang menimpa Ayub, dan jasadnya kembali sehat. Dia juga memberikan kekayaan lagi kepadanya, mengembalikan harta dan anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah." Quran Surat Al-Anbiya ayat 84. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ayub sebagai teladan dalam kesabaran yang patut ditiru. Selesai dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.